kita tentang pemrograman dasar dengan materi switch case ya. Jadi switch case ini suatu cara yang digunakan untuk memproses begitu ya, memproses kondisi seperti halnya if, tetapi dia memiliki banyak sekali cabang. Ya, jadi kalau if itu kan biasanya 2, 3 gitu ya, 4 gitu ya. Nah, tapi kalau kita punya kondisi yang banyak gitu ya, banyaknya berapa? Kalau saya dulu pedomannya 3 atau 4 ke atas kita gunakan switch, tapi kalau di bawah 3 atau di bawah 4 begitu ya, 1 sampai 4 itu baru kita gunakan if gitu ya. Tapi kalau switch itu kita gunakan manakala kondisinya banyak gitu ya. Jadi cabangnya itu banyak. Nah, switch berguna ketika variabel atau ekspresi diuji untuk semua nilai yang dapat diasumsikan dan tindakan yang dapat diambil berbeda untuk masing-masing nilai. Nah, ini format umumnya seperti ini. Anda perhatikan di sini ada Kurawal, gitu ya. Kurawal ini adalah apa ya? Satu statement yang menyatakan switch-nya itu, jadi mulai Kurawal buka sampai Kurawal penutup, gitu ya. Kemudian case 1, nah case 1 ini ketika value ini sama dengan case 1 begitu ya. Nah, switch value-nya itu apa, variabel apa begitu ya yang kita berikan if itu, semacam if ya. Jadi pemikirannya sama dengan if. Jadi kita punya logika cabangan begitu ya. Tetapi ini cabangnya banyak gitu ya. Banyaknya berapa ya, banyak pokoknya gitu ya. Nah, case 1 yang dilakukan adalah action gitu ya. Kemudian ada break. Break itu artinya dia keluar dari case 1 ini, kemudian keluar dari sisi switch ini. Jadi keluar dari parenthesisnya. Jadi setelah melakukan action dia break ya. Nah, kalau kita lupa break maka dia akan diproses ke case berikutnya gitu ya. Jadi break itu untuk menyatakan keluar dari kondisi if-nya. Nah, ini kalau ada flowchart-nya kira-kira seperti ini. Jadi case A, case apa sama dengan apa gitu ya, kalau kita gambarkan ini apa sama dengan apa, maka pergi ke sini, kemudian break itu keluar gitu ya. Nah, kemudian ingat saya ada continue begitu ya. Nah, tapi ada kalanya kita gunakan tidak break ya, jadi defaultnya itu break begitu ya. Nah, ini strukturnya seperti ini flowchartnya. Jadi kalau false, case A ini false, kemudian case B apakah else dari case A ini ada B ya, atau case-nya itu menjadi B. Nah, jika B lakukan action yang ada di sini, kemudian break. Nah, dilakukan terus sampai case set, gitu ya. Nah, kalau sudah semua ada default action. Default ini kondisi terakhir ketika dia sudah melalui beberapa case tadi, begitu ya. Nah, ini ada contoh ini ya. Jadi kita punya kode karakter, tipe karakter, kita beri nilai B, begitu ya. Tapi ini nggak ada interaksinya karena kan nggak ada si in-nya, nah ada si out-nya. Jadi char code B, gitu ya. Berarti kita berikan value terhadap code dengan nilai B. Nah, kita baca di sini. Switch code, gitu ya. Nah perhatikan kalau kita gunakan char atau string, ya, maka case-nya ini sesuai value yang ada di sini. Jadi tipenya string atau char, maka kita tambahkan. Ya. Case seperti A, gitu ya. Nah, ini
Ini dua ini ya, A atau A besar begitu ya. Ini unik juga ini contohnya agak-agak advance gitu ya. Jadi jika A atau A besar begitu ya, maka actionnya adalah diskon gitu ya, sama dengan 0. Kemudian break. Nah, break ini dia pindah ke case selanjutnya. Case B, B kecil atau B besar diskonnya 0,1. Kemudian break gitu ya. Nah, case C, case C atau C besar diskon 0,2. Kemudian break. Nah, defaultnya diskon 0,3. Nah, ini kira-kira keluarnya berapa ini diskonnya? Berapa? Kira-kira saja. Salah nggak apa-apa. 0,1 karena code-nya B. B ya. Nah, jadi ini sebetulnya kita bisa kasih masukan di sini ya, kita kasih C-in gitu ya supaya ada interaksinya gitu ya. Tapi ini nyontohkannya tidak begitu, di set saja B, maka diskonnya menjadi 0,1. Bagaimana kalau kita isi Z misalkan? Berapa diskonnya, Dek? 0,3. Karena default gitu ya. Oke, Ini gampang. Nah, ini ada contoh ya. Ini agak karu-karuan ya strukturnya. Nanti saya tunjukkan kodenya, tapi tidak apa-apa, kita coba debugging gitu ya. Kita punya variabel nilai si A, si B, si C, si D, si I gitu ya. 0, 0, 0 sampai CE ya. Masukkan nilai huruf gitu ya. Nah, masukkan nilai huruf. Kemudian nah ini program ini sama dengan yang kita inginkan kemarin ya. Jadi dia akan nampilin terus selama belum ada input gitu ya. Nah, belum ada input. Nah, masukkan huruf. Nah, kalau dikasih A atau A kecil, ya plus plus C A gitu ya. Plus plus C A itu gimana berarti? CA-nya kan tadi 0, kita tambahin plus plus gitu ya. Ya. Jadi sebelumnya kita tambahkan 1 sebanyak 2 gitu ya. Nah, ini jadi dia akan apa yang dilakukan ya? Kalau tekan A terus ini akan nambah terus ya. Nah, dia akan berhenti ketika ditekan apa? Control Z. Jadi programnya kayak hang gitu ya. Nangkep nggak kalian? Jadi programnya nggak hang maksudnya tetap tulis ketik A, ketik B. Nah, ini terus ngitung terus. Tung 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 tung, tung gitu ya. Ngitung terus, nambahin terus. Nah, kalau ditekan Control Z, nah ini dia akan keluar dari while-nya gitu ya. Nah, ini case /n. Nah, ini ya. Jadi sebetulnya ini mubazir ya, karena kan di sini sebenarnya juga sudah dibaca gitu ya, tapi tidak apa-apa lah. Nah, ini dia akan keluar dari switch-nya gitu ya, kemudian keluar dari kondisi while-nya, kemudian ditampilkan di sini total masing-masing nilai hurufnya, A berapa, B berapa, dan seterusnya. Nah, ini nanti kalian untuk bisa jawab ini kalian bisa coba sendiri ya. Kemarin lupa saya gak kasih tugas ya. Nah, tidak diingatkan sama Mas Budi. Budi ini pintar juga, ketua kelas politikus ya. Tidak bercanda Mas. Jadi kalau saya belum kasih tugas, tolong ingat saya gitu ya. Saya lupa gitu ya. Kalau apa nanti kita rapel ya. Jadi if sama while nanti silakan dikompilasi, kode-kodenya dibuat project gitu ya. Nangkep ya? Nangkep atau bingung? Nangkep Pak, nangkep. Jadi nggak apa-apa lah, kemarin belum belajar, belum ngoding, tapi di praktikum kan sudah ya, sedikit ya. Nanti saya kasih tugas minggu ini, ingatkan Mas Budi ya. Nggak bercanda Mas, no hard feeling, saya nggak di WA lagi gitu ya. Oke, berikutnya ada multi label ya, switch case multi label. Nah, ada kalanya switch itu berupa range.
ya. Jadi kalau tadi kan contohnya case-nya itu kan spesifik A gitu ya. Kemudian angka 1, 2, 3 begitu ya. Nah, di sini ada range tertentu di dalam switch-nya. Nah, range ini kita sebut switch case multi label ya. Jadi 9 ya. Titiknya ingat saya 2 itu juga bisa ya. Ingat saya coba nanti kita coba aja. 0.9 ini juga bisa. Jadi antara 0 hingga hingga 9, maka yang dilakukan adalah action yang ada di sini. Jelas ya? Jadi nggak perlu diketik 0, case apa CO1, CO2 kan capek gitu ya. Nah, kalau kita punya range gitu ya, range angka, yang kita masukkan di sini case 0 to 9, action ini ya, angka yang dimasukkan adalah satuan apa? Anda masukkan adalah satuan gitu maksudnya ya. Kemudian case 10 to 99 yang Anda masukkan adalah puluhan gitu ya. Case 100 to 1999 to 999 gitu ya. Yang Anda masukkan adalah ratusan dan seterusnya. Ini ngerti ya ini ya? Ngerti atau bingung? Kalau pakai alfabet, insya Allah bisa, insya Allah ya. Tapi bentuknya ya, coba nantilah kita coba saja ya. Jadi A to Z gitu ya. Tapi yang kecil-kecil aja ya. Huruf kecil semua gitu ya. Ingat saya dulu gitu ya. Saya belum coba lagi. Sudah lama tidak pegang C++. Tapi nggak apa-apa. Insya Allah tidak ada masalah. Jadi A to C, D to G, gitu. Insya Allah bisa ya. Kalau string itu yang nggak bisa string. Misalkan aku to kamu, nah, ya nggak bisa ya. Canggih itu codingnya itu bisa tahu aku dan kamu, gitu ya. Oke, ini ngerti ya, case multi label ya. Izin bertanya, Pak. Ya nanti saja ya. Diskusinya nanti saja. Kira-kira ini ngerti ya, kira-kira. Jadi ini materinya yang kita berikan dulu, nanti kita stop, kemudian kita diskusi. Karena akan dipakai di kelas yang lain, gitu ya. Jadi intinya ini adalah range dari inputan yang ada di sini, si angka ini. Jika range 0 sampai 9 yang dilakukan ini, jika 10 sampai 99 yang dilakukan ini, dan seterusnya. Ini multi label ya. Nah ini, di dalamnya juga, di dalam switch kita juga bisa menambahkan switch, begitu ya, yang disebut dengan nested switch. Nested bersarang, switch bersarang, maaf ya. Nested bersarang lah, nested gitu ya. Switch bersarang. Nah, bagaimana strukturnya? Ya, sama ya. Jadi switch ini yang besar, yang outernya. Kemudian K1 kita beri switch lagi. Ini buat apa ya? Ini kalau permasalahan hidupmu rumit itu ya kita kira-kira bisa kita buat switch dan switch gitu ya. Nah, tapi praktek seperti ini sebetulnya kurang baik ya. Jadi nanti kalau kita belajar apa itu clean code begitu ya, kode yang bersih. Nah, ini sebaiknya diperbaiki supaya tidak terlalu banyak nested-nya karena khawatir nanti coverage-nya menjadi rendah begitu ya. Bisa jadi switch yang kita buat di sini di dalam barangkali ada switch lagi. Nggak mungkin sampai situ gitu ya karena kita lupa gitu ya, nggak apa ya kondisi case-nya kita lupa katakan. Jadi ya bolehlah nested boleh tapi jangan terlalu banyak gitu ya, 2 gitu ya, 3 gitu ya. Kalau sampai nested banyak, nah ini perlu diperbaiki. Oke, ini contoh ya. Jadi kita punya contoh, masukkan pilihan menu item gitu ya. Nah, kemudian pilihan makanan dan minuman, bukan minuman ya. Minuman gitu ya. Kemudian ada scan. Scan ini ada anunya ya. Kalau pakai persen D itu desimal. Desimal itu berarti angka 1, 2, 3 begitu ya.
Nah, di mana? Di sini, di add menu dan add item gitu ya. Kemudian jadi yang pertama dianggap menu, yang kedua dianggap item gitu ya. Jadi item itu maksudnya minuman gitu ya. Nah, jadi kalau menu, nah menu kan berarti kan ini ya yang pertama ini ya. Nah, ini G1. Kalau kita tekan 1, maka apa? Tampilkan apa? Nasi goreng ya. Nah, kemudian minumnya apa gitu ya. Nah, minumnya kalau kemudian di sini kita tekan apa misalkan 1, maka di sini tampilkan es teh. Kalau 2, tampilkan air jeruk. Jadi tampilnya apa? Nasi goreng, kemudian minumnya apa? Es teh gitu ya. Sesuai inputannya ya. 1 atau 2, atau kalau yang lain berarti minum air cucian tangan. Air putih gitu ya. Air putih. Nah, kemudian yang kedua, nah, kalau kita tekan soto, gitu ya, kita tekan 2%, D ini desimalnya 2, maka tampillah di sini soto. Nah, minumannya apa? Nah, ini kita lihat di sini. Kalau kita tekan 1, maka tampillah es teh. Kalau kita tekan 2, tampillah es jeruk. Kalau yang lain tampil air putih. Gitu ya. Nah, ini case 1, case 2. Nah, kalau kita isi berapa misalkan? Isinya 4 gitu ya. Namanya orang iseng gitu ya, atau 0 gitu ya. Nah, dia di sini print F nyangkruk tok gitu ya. Ada yang nggak ngerti nyangkruk ya. Apa nongkrong gitu ya. Nongkrong aja, nggak makan nggak minum gitu ya. Oke, sampai di sini ngerti ya. Nanti tanya jawabnya nanti di sesi selanjutnya, kita selesaikan slide-nya dulu ya. Nah ini latihan susun program untuk menyusun menu gitu ya. Nasi jagung, nasi empok, nasi merah gitu ya, default nasi putih. Kemudian lauk. Nah, ini berarti kita contoh ini ya, kita contoh ini. Nasinya apa, lauknya apa, minumnya apa. Kira-kira berapa switch ini ya, kira-kira. Nested-nya ada berapa ini? Nah, nasi sama lauk sama minum kan begitu kan. Berarti nested-nya kira-kira ada 3 ya. Nah, nanti kalian coba sendiri. Nested-nya 3 gitu ya. Oke, misalkan kotak berikut ini ada kotak yang berisi N bola. Nah, ini kombinasi ini ya. Dari 4 macam bola, M merah, kuning, hijau, biru. Susun flowchart atau pseudocode dan program C++ untuk menghitung masing-masing jenis bola. Nah, ini kira-kira bagaimana caranya? Nah, kira-kira ya sama dengan yang hitungan tadi ya. Yang CA tadi ya, CB kalau ditekan A dapat nama 1 gitu. Nah, tapi di situ di looping ya, di looping, di while, kemudian apa? Selama bolanya belum habis kan begitu kan ya. Nah, dicek kemudian dalam while itu apakah bola ini warnanya ini pakai switch atau pakai if terserah. Tapi ini konteksnya switch ya, berarti contohnya nanti pakai switch. Kemudian diberikan n bilangan bulat yang hanya terdiri dari 4 kategori. Nah, ini ya. X1, X2 sampai X4. Nah, menghitung jumlah masing-masing kategori bilangan, ya, menghitung jumlah masing-masing. Jadi misalkan disuruh masukkan apa ini, n bilangan bulat yang hanya terdiri dari berarti n-nya berapa ya? Tentu kan saja n-nya 5, 3 gitu ya. Nah, tapi di total nanti jelas ya. Ini nangkep ya ini pertanyaannya. Jadi misalkan nanti masukkan bilangan, jumlah bilangan. Nah, kita tekan misalkan 2. Nah, nanti akan ada 2 inputan, gitu ya. Yang pertama, dibaca apakah dia masuk X1, apa masuk X2 sampai X4, gitu ya. Nah ini jumlahnya seperti ini ya. Nah, 100
kali 100 plus 1 per 2, ini ya, sama dengan 5.000, ini ya. Ini penjumlahannya seperti ini. Nah, nanti kita diskusi ya terkait apa ini tugas ini di sesi berikutnya. Oke, kira-kira seperti itu materi tentang switch dan contoh-contohnya.